He was like my brother. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Repeater yang pastinya akan sangat seru. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran paling disegani yang harus membantai habis para mafia. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang sedang diinterogasi oleh ketua polisi dan dua anak buahnya. Diberitahu kalau pembunuh bayaran itu bernama John Smith, yang merupakan pembunuh bayaran paling ditakuti di wilayah tersebut. Namun kali ini ia harus tertangkap yang padahal target John Smith sekarang adalah si ketua polisi itu sendiri. Di sini si ketua polisi ingin tahu siapa orang yang telah mengirim Smith untuk menghabisinya. Akan tetapi Smith tidak mau mengatakan apapun sehingga membuat si ketua polisi menjadi kesal. Kemudian si ketua polisi berencana akan lanjut menyiksa Smith dengan sebuah strum bertenaga tinggi. Namun mereka tidak sadar kalau Smith sudah berhasil melepaskan borgol di tangannya. Dan inilah yang terjadi. It's the repeat. Alhasil si ketua polisi dan dua anak buahnya harus koat di tangan Smith. Beberapa hari kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang hacker bernama Howard yang saat itu sedang mengirim sebuah kode file rahasia kepada temannya. Howard sedikit gelisah mengingat kode file itu baru saja ia curi dari seorang ketua mafia yang sistemnya berhasil ia retas. Setelah itu Howard mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan seorang preman penjual tiket dan paspor ilegal karena Howard berencana akan langsung terbang ke Amerika. Ketika sudah bertemu dengan si preman itu malah meminta kode file rahasia kepada Howard. Howard menjawab kalau ia datang menemuinya hanya untuk membeli tiket dan paspor menuju Amerika, bukan untuk memberikan kode rahasia. Howard juga menjelaskan kalau kode file itu sudah ia kirim kepada temannya dan sekarang ia tidak mempunyai kode file tersebut. Bersamaan dengan itu datang dua anak buah si preman menghampiri Howard. Kemudian mereka memaksa Howard pergi ke suatu tempat yaitu untuk menginterogasi Howard demi mendapatkan kode file tersebut. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh seorang pria bernama Daniel yang tiba-tiba menghentikan mereka. Lalu tanpa pikir panjang Daniel pun menghabisi si preman beserta dengan kedua anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi kelompok preman itu, Daniel segera membawa Howard ke sebuah gudang kosong untuk diinterogasi. So if I hear that you've interfered with the sale of this company, I didn't do it, I swear. Ternyata Daniel ini adalah tangan kanan seorang ketua mafia yang dikirim untuk mendapatkan kode file tersebut. Diketahui kalau kode file itu berisi semua kejahatan bosnya Daniel yaitu si ketua mafia. Sehingga jika kodenya sampai tersebar maka mereka semua akan mudah tertangkap. Awalnya Howard berbohong dengan mengatakan kalau Daniel mungkin salah orang karena ia tidak tahu apa-apa mengenai kode file yang dimaksud oleh Daniel. Namun setelah Howard diancam akan segera dihabisi, akhirnya Howard memberitahu kalau kode file itu telah ia jual kepada temannya yang bernama Anton. Howard juga memberitahu kalau Anton akan pergi ke perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan sebelum kembali ke Amerika. Setelah mengetahui semua itu, Howard yang berharap Daniel akan melepaskannya ternyata malah langsung dihabisi. Adegan berpindah ke seorang kakek-kakek bernama Silver yang saat itu sedang membaca koran. Tak lama kemudian kakek Silver dihampiri oleh Daniel. Ternyata kakek Silver ini adalah bosnya Daniel yaitu si ketua mafia yang memerintah Daniel untuk mencari kode file rahasia berisi tentang semua kejahatannya. Di sini Daniel menjelaskan kalau ia belum berhasil menemukan kode file tersebut. Namun sekarang Daniel tahu kalau kode file itu berada di tangan seseorang bernama Anton.
Mendengar hal tersebut, kakek Silver menyuruh Daniel agar segera mendapatkan kode file rahasia itu secepatnya. Daniel menjawab kalau Anton akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan, dan ia pasti akan mendapatkan kode file tersebut sebelum Anton kembali ke Amerika. No worries. Consider it sorted. Adegan kembali ke Smith yang sekarang akan pergi menggunakan kapal boot untuk bertemu dengan mentornya. Setelah beberapa jam mengendari kapal boot, akhirnya Smith bertemu dengan si mentor. Ini dia si mentor yang merupakan calo atau perantara yang biasa menghubungkan antara pembunuh bayaran seperti Smith dengan para kliennya. Di sini si mentor langsung menegur Smith karena kemarin ia sempat tertangkap oleh ketua polisi Spanyol yang merupakan target Smith. Smith menegaskan kalau yang terpenting targetnya berhasil ia habisi walaupun membutuhkan waktu lebih lama daripada yang ia perkirakan. Ternyata beberapa bulan ini Smith tidak setangguh dulu dalam menghabisi setiap targetnya, yaitu semenjak istri Smith meninggal dalam kecelakaan mobil. Menyadari kalau Smith masih belum bisa melupakan kematian sang istri, si mentor menyuruh Smith untuk rehat dari pekerjaannya saja. Akan tetapi Smith menolak karena dengan tetap bekerja, Smith berharap ia akan segera kembali move on. Pada akhirnya si mentor memberikan lagi Smith pekerjaan terbuka, yaitu mengambil kode file rahasia dari Anton. Sebelum pergi, si mentor mengatakan kalau Anton akan berada di perbatasan Meksiko dalam beberapa hari ke depan. Si mentor juga memberitahu tempat-tempat yang biasa Anton singgahi. Singkat cerita, Smith bergegas pergi ke perbatasan Meksiko dengan berbekal beberapa informasi yang sebelumnya diberikan oleh si mentor. Ternyata Anton yang menjadi targetnya sekarang adalah seorang hacker yang pernah membuat beberapa perusahaan besar menjadi bangkrut. Jean Rousseau, former tech innovator linked to the fall of several multinational corporations, a drug cartel, and an African dictator. Malam harinya, Smith yang baru saja tiba di Meksiko berencana akan beristirahat dulu di sebuah penginapan. Ia juga tidak lupa menyewa seorang wanita malam untuk menemaninya tidur. Ketika di dalam kamar, Smith kembali teringat dengan mendiang sang istri yang membuat Smith tidak jadi beruhahe dengan wanita tersebut. Diketahui wanita ini bernama Esmeralda. Semalaman mereka hanya mengobrol satu sama lain sambil menonton TV. Di sini Esmeralda bertanya apa tujuan Smith datang ke kota ini. Smith mengatakan kalau ia adalah seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi targetnya. Kemudian Smith balik bertanya apa alasan Esmeralda sampai menjadi seorang wanita penghibur. Esmeralda menjawab kalau semua ini terpaksa ia lakukan hanya untuk mengobati adiknya yang sedang sakit. Keesokan paginya Smith diam-diam menaruh uang di kasur ketika Esmeralda masih tertidur. Kemudian ia bergegas pergi untuk memulai aksinya dalam berburu targetnya yaitu Anton. Ternyata Smith mendatangi sebuah hotel yang biasa Anton singgahi. Ketika Smith diantar masuk oleh seorang pelayan hotel, tampak si pelayan yang bertingkah mencurigakan. Smith yang juga sadar akan hal tersebut segera menodongkan senjata kepada si pelayan. Ternyata si pelayan adalah orang yang diperintah oleh si mentor untuk membantu Smith dalam menjalankan aksinya. Mengetahui hal itu, Smith langsung meminta si pelayan agar menunjukkan semua CCTV yang ada di hotel ini. If you're up for it. Yes, whatever you need, I got you. Setelah cukup lama memantau CCTV, akhirnya Smith melihat Anton yang baru saja masuk ke dalam hotel dengan dijaga oleh kedua bodyguardnya. Di sini Smith kenal dengan satu bodyguard Anton dan ia bernama Lola Skyes. Lola adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang cukup brutal di masa lalu. Beberapa jam setelah itu, Smith menyuruh si pelayan untuk mengantarkan makanan kepada Anton yang mana kotak tisunya sudah ia pasangi sebuah alat perekam. Sebelum pergi, Smith meminta si pelayan agar segera kembali jika sudah mengantarkan makanan tersebut. Akan tetapi setibanya di dalam kamar Anton, si pelayan malah terlalu banyak bicara hingga membuat Anton menjadi curiga. Pada akhirnya Anton menyuruh Lola dan satu bodyguardnya yang berambut hitam untuk segera menghabisi si pelayan. Ketika si pelayan akan dihabisi, untungnya Smith datang menolong. Lalu terjadilah baku hantam.
Di insiden ini, satu bodyguard Anton yaitu Lola mencoba membawa kabur Anton melalui lift. Akan tetapi Smith dengan sigap mengejarnya hingga terjadi lagi pergelutan. Setelah lift itu terbuka, Lola menyuruh Anton untuk segera kabur menggunakan mobil. Namun bersamaan dengan itu, Smith juga mampu mengalahkan Lola kemudian mengejar Anton. Pada akhirnya Smith berhasil memojokkan Anton di dalam mobil. Di sini satu bodyguard Anton yang berambut hitam sempat ingin menghentikan mobil Smith. Akan tetapi tanpa ragu Smith langsung menabraknya sampai membuatnya koat. Di sisi lain ternyata si pelayan sekarang sedang disandra oleh Daniel yaitu tangan kanan kakek Silver si ketua mafia. Di sini Daniel bertanya kemanakah perginya Smith membawa Anton. Si pelayan mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kemudian Daniel kembali bertanya apakah si pelayan memiliki nomor telepon Smith. Setelah si pelayan mengatakan punya, Daniel langsung mengambil ponsel si pelayan lalu tanpa ragu menghabisinya. Kembali ke Smith yang sekarang membawa Anton ke sebuah tempat yang sepi. Ketika di perjalanan, Anton mencoba melarikan diri, namun Smith segera menghentikannya dengan sebuah tembakan. Di sini Smith bertanya kenapa Anton suka membangkrutkan perusahaan-perusahaan besar dan apa sebenarnya isi dari kode file yang dimiliki Anton. Anton akhirnya mau menceritakan semuanya, ternyata ia sangat benci dengan perusahaan-perusahaan besar yang selalu mementingkan keuntungan ketimbang kualitas. Hal tersebut terjadi setelah Anton kehilangan anak dan istrinya 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Yang mana kala itu Anton baru saja membeli mobil baru namun mobil tersebut mengalami kerusakan sistem akibat kegagalan produksi. Mendengar cerita Anton, Smith tiba-tiba teringat dengan mendiang sang istri yang dulu juga meninggal akibat kecelakaan mobil padahal mobil tersebut baru saja ia beli. Ditambah jenis mobil yang dikendarai istri Smith sama dengan mobil yang dikendarai oleh keluarga Anton. Anton mengatakan kalau jenis mobil tersebut diproduksi asal-asalan oleh perusahaan milik kakek Silver yaitu si ketua mafia. Pada akhirnya Smith memutuskan untuk tidak menghabisi Anton dan menyuruh Anton kembali masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, Anton melanjutkan ceritanya mengenai kode file rahasia yang sekarang sedang diincar oleh kakek Silver. Ternyata kakek Silver sebentar lagi akan menjual perusahaan mobilnya kepada pihak lain dengan harga yang sangat mahal. Sementara isi dari kode file itu merupakan semua data kejahatan kakek Silver dalam membangun perusahaan mobilnya. Termasuk menyogok para pejabat terkait dalam pemasaran mobilnya padahal diproduksi secara asal-asalan dan sangat di bawah standar. Mendengar semua itu, Smith yang tadinya berniat menghabisi Anton kini berbalik akan melindungi Anton. Ia juga berencana akan membawa Anton ke Amerika dan memberikan kode file tersebut kepada FBI sebelum perusahaan kakek Silver dibeli pihak lain. Setelah cukup lama berkendara, Smith menghentikan mobilnya di samping warung untuk membeli beberapa minuman. Sementara Anton diminta agar menunggu saja di mobil. Really? I'll be back. Naturellement. Ketika Smith baru saja membayar minuman di kasir, ternyata ada beberapa preman yang diutus oleh kakek Silver untuk menghabisi Smith dan membawa Anton pergi. Smith yang menyadari akan hal tersebut, ia pun langsung bersiap hingga terjadilah baku tembak. Ketika akan keluar, ternyata ada satu orang preman yang hendak akan membawa pergi Anton, namun dengan cepat inilah yang dilakukan Smith. Tranquilo, mi amigo. Bájala. Get in the car. Setelah itu Smith kembali membawa Anton pergi menuju ke Amerika. Di tengah perjalanan mereka harus terjebak macet akibat banyaknya kendaraan yang juga akan memasuki Amerika. Di tempat yang sama ternyata Lola sudah ada di sana. Karena sebelumnya Lola sudah memasang alat pelacak di mobil Anton yang sekarang dikendarai oleh Smith.
Bukan hanya Lola, Daniel pun juga sudah ada di sana karena Daniel berhasil melacak ponsel Smith menggunakan ponsel yang ia rampas dari si pelayan hotel. Kemudian terlihat Daniel dan Lola mendekat ke mobil Smith. Sementara Smith sendiri yang sudah menyadari kehadiran mereka langsung mengajak Anton untuk segera turun dari mobil. Di suatu kesempatan Daniel berhasil menemukan Anton, namun dari belakang Smith langsung menyerangnya. Ketika Daniel dan Smith sedang bertarung, dengan cepat Lola membawa Anton pergi dari sana. Kembali ke Smith yang sekarang sudah terpojok, hingga ia memutuskan untuk melarikan diri bersama kerumunan. Singkat cerita, Daniel menemui kembali bosnya yaitu kakek Silver. Di sini Daniel mengatakan kalau ia sudah bernego dengan Lola untuk melakukan pertukaran antara uang $1 juta dengan Anton yang sekarang dibawa oleh Lola. Mendengar hal itu, kakek Silver mengatakan kalau saat pertukaran esok malam Daniel harus bisa menghabisi Anton berikut dengan Lola. Artinya kakek Silver sama sekali tidak akan memberikan $1 juta kepada Lola apapun yang terjadi. Take care of you, boss. Di sisi lain, Smith mendatangi sebuah bar untuk rehat sejenak. Kemudian ia menghubungi mentornya lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Di sini si mentor menjelaskan kalau klien yang telah mengutus Smith sebenarnya adalah kakek Silver. Namun sekarang si mentor sudah mendapat info kalau kakek Silver hanya sedang memanfaatkan mereka. Karena jika Smith sudah mendapatkan Anton, maka Smith juga akan dihabisi serta tidak akan pernah mendapatkan bayaran. Mendengar hal itu, Smith memberitahu kalau Anton sekarang ada di tangan Lola. Dan Smith yang sudah lama kenal dengan Lola, ia yakin kalau Lola akan meminta tebusan kepada kakek Silver. Kemudian si mentor mengatakan kalau Lola hanya akan dijebak oleh kakek Silver karena kakek Silver tidak akan sudi mengeluarkan uang sepeser pun. Di sini si mentor juga memberitahu Smith kalau kakek Silver sering melakukan pertukaran atau transaksi ilegal di sebuah gedung terbengkalai, yaitu gedung proyek pemerintah yang sekarang terbengkalai karena uangnya dikorupsi oleh si kakek Silver. Kemudian saat Smith akan pergi dari bar tersebut, ternyata orang-orang di sana ingin menahan Smith karena mereka merupakan orang suruhan kakek Silver hingga terjadilah baku hantam. Smith yang merasa tidak ada gunanya melawan mereka, ia pun memutuskan untuk segera kabur. Sayangnya ketika berlari, punggung Smith harus terkena tembakan. Kemudian Smith menaiki taksi menuju kediaman Esmeralda, yaitu wanita malam yang dulu pernah menemani Smith tidur. Sesampainya di kamar Esmeralda, Esmeralda segera mengobati luka Smith dengan sepenuh hati. Setelah itu mereka berdua yang sudah terbawa suasana akhirnya beruha-ehe. Keesokan paginya ketika Smith baru saja sarapan, ia dikagetkan dengan kedatangan Daniel dan satu anak buahnya. Smith yang takut kalau Esmeralda juga akan menjadi korban, ia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dengan membawa Esmeralda. Setelah menghabisi satu anak buah Daniel, Smith dan Esmeralda sempat ditembaki oleh Daniel. Namun untungnya mereka berdua mampu melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian mereka bergegas ke gedung terbengkalai untuk menemui Anton. Singkat cerita, sesampainya di dekat gedung, Smith meminta Esmeralda agar segera pergi sejauh mungkin karena ia tidak mau kalau Esmeralda akan terlibat dalam masalah. Esmeralda sempat menolak karena ia ingin terus bersama Smith, apalagi adiknya yang selama ini ia rawat sekarang sudah meninggal. Namun sayangnya hal itu ditolak oleh Smith.
Kemudian Smith naik ke atas untuk mencari Anton yang saat ini sedang bersama Lola. Hingga ketika Smith mendekat, Lola langsung saja menembaki Smith. Lola segera menyembunyikan Anton di balik ruangan sementara ia akan kembali melawan Smith. Di sini Smith berusaha mengingatkan Lola kalau kakek Silver tidak mungkin membayar Lola. Bahkan kakek Silver berencana akan menghabisi Lola dan juga Smith, yaitu untuk menghilangkan bukti. Lola yang tidak percaya ternyata tetap ingin melawan Smith hingga di suatu kesempatan Smith berhasil memojokkan Lola. Di sini Smith mengatakan kalau ia tidak akan menghabisi Lola asalkan Lola segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Setelah percaya dengan apa yang dikatakan Smith, akhirnya Lola pun pergi dari sana. Tak lama kemudian Daniel datang ke tempat tersebut, lalu terjadilah baku hantam antara Daniel dan Smith. Sayangnya di pertarungan itu Smith berhasil dipojokkan oleh Daniel. Ketika Daniel akan menghabisi Smith, tiba-tiba ternyata itu adalah Lola. Setelah semuanya selesai, Smith dan Anton keluar dari gedung tersebut. Smith dibuat kaget karena di luar masih ada Esmeralda yang tengah menunggu. Ternyata Esmeralda benar-benar tidak mau pisah dari Smith sampai kapanpun. Kemudian Smith membawa Anton untuk menyerahkan kode file itu kepada FBI, sementara Smith akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan akan memulai hidup baru bersama Esmeralda. Smith sudah tidak ingin lagi berurusan dengan dunia hitam, dan ia ingin hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Beberapa hari kemudian, kakek Silver baru menyadari kalau semua kejahatannya kini telah terbongkar. Hingga akhirnya ia pun memilih hal konyol dengan cara ini. Beberapa bulan kemudian, Esmeralda dan Smith kini telah memilih hidup jauh dari keramaian. Terlihat mereka juga sudah bahagia, apalagi sekarang mereka akan segera mempunyai anak. Kemudian film pun tamat. Kisah apa yang dapat kita ambil dari film ini? Jika kalian ada yang tahu, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.